مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Tahu nggak sih apa juga sama Arsat pacaran tahu? Kok bisa? Di mana juga? Di sekolah di Merdeka. Mau ketahuan? Nggak tahu lah. Ujinya lucu banget. Iya lucu banget. Emang nggak najis ya mbak? Emang najis ya? Najis tahu. Emang najis itu apa? Najis itu apa ya? Menurut bahasa, najis adalah sesuatu yang menjijikan. Sedangkan menurut syara, najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikan, yang mencegahkan keabsahan sholat seandainya terbawa atau mengenai badan maupun pakaian. Kira-kira air liur anjing itu masuk dalam najis apa ya? Mufafafa, mutawasita, atau mughalladho? Mending kita simak video ini aja. Najis muwafafa adalah najis yang cara membersihkannya itu dengan cara membasuh atau membersihkan air pada benda atau pakaian yang terkena najis, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah meminum air selain susu ibu. Najis sedang atau mutawasita adalah semua benda yang dihukumi kotor secara syariat yang menyebabkan tidak diperbolehkannya beberapa ibadah dalam Islam. Contoh najis sedang seperti darah, muntah, kotoran, dan air kencing. Najis mughalladho adalah najis yang berasal dari hewan babi dan anjing. Setiap sesuatu yang berasal dari hewan ini seperti air liur, air kencing, air keringat, dan kotorannya termasuk dalam najis mughalladho. Kenapa sih najis harus dibersihkan? Karena ketika ia terkena najis, maka berubah sifatnya menjadi buruk dan kotor. Selain itu juga menyebabkan ibadah kita menjadi tidak sah. Oh gitu ya. Terus gimana dong cara mensucikannya? Untuk penjelasannya, ayo lihat video selanjutnya. 1. Siapkan tanah yang suci atau pasir. 2. Campurkan dengan air yang suci, air lembab. 3. Bersihkan area yang terkena najis dengan menggunakan air mengalir. 4. Siram bekas yang terkena najis dengan campuran air dan pasir yang tadi. 5. Lalu bilas dengan air bersih sebanyak 7 kali. 1 kali menggunakan air campuran pasir. 6 kali menggunakan air bersih. 6. Jika ingin wangi, sudah dicuci lagi dengan menggunakan sabun. Gitu ya cara bersucinya. Berarti air liur anjing termasuk najis mughalladho ya? Iyalah, pakai nanya lagi. Daripada kelamaan, mending Mbak tuh langsung bersuci sambil meraktekin deh. Iya juga ya. Yaudah deh, aku mau bersuci dulu. Bye. Bye. Dari video tadi, kalian jadi tahu kan bahwa air liur anjing termasuk dalam najis mughalladho. Jadi, kalau kalian terkena air liur anjing, jangan lupa disucikan ya. Dan cara apa yang sudah dijelaskan di video tadi. Sepertinya pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. See you. Oke, kamu tahu nggak sih apa aja sih yang menyebabkan kita untuk bersuci? Apa aja ya mbak? Aku juga nggak tahu. Mending kita simak video dari kelompok 7 aja, yuk. Ya kena najis. Tahu sih bajunya kenapa? Kena najis. Mending dibersihin aja bagian yang kena najis. Kamu kentut ya? Iya nih, masa aku harus wudhu lagi? Iyalah, batal wudhunya. Iyalah, Mbaknya harus wudhu lagi. Udah zuhur nih, sholat yuk. Yuk. Ya, airnya mati. Gimana dong? Tayamum aja yuk. Yuk. Oh jadi itu ya mbak yang menyebabkan kita untuk bersuci. Terus gimana cara untuk membersihkan najisnya mbak? Aku juga kurang tahu nih. Tadi kita lihat podcast dari kelompok 7 aja yuk. Iya. Oke, selamat datang di podcast anak sekolah mengenai fikih kehidupan bersama saya Alika dan narasumber kita Beneder. Halo semuanya. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Dari video sebelumnya itu kan ada beberapa contoh dari orang yang bingung untuk bersuci nih. Iya betul. Nah, kita bahas
kita bisa membersihkannya dengan air, lalu kita mencuci pakaian kita yang tadi terkena najis. Itu caranya. Oh gitu ya Mbak. Iya. Selanjutnya kita bahas drama yang kedua ya, tentang orang yang batal wudhunya itu gimana sih caranya? Untuk drama yang kedua, tadi adalah orang yang ingin menjaga wudhunya tapi tiba-tiba batal. Kita bisa sebaiknya wudhu lagi dengan rukun dan syarat yang ditentuin. Oh gitu ya. Selanjutnya kita bahas drama yang ketiga, itu tentang orang yang ingin sholat tapi tidak ada air ya. Itu caranya gimana sih? Buat yang ketiga, caranya kita bisa menggunakan tayamum dengan cara menggunakan debu, lalu mengusap-usapnya dan kita usapkan ke wajah dan diulang lagi secara berurutan. Itu caranya. Oh gitu. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Oh jadi gitu yakin? Lumayan nih buat jadi wawasan dan edukasi baru. Iya nih Mbak, aku juga baru tahu. Kalian juga jangan lupa nonton ya. See you. Astagfirullahaladzim, kenapa sih aku teriak-teriak? Karena kena najis tuh. Siapa ini? Jadi tadi Ana lagi ngulang meja, terus ada air, pas Ana cium ternyata pipis kucing terus. Makanya kalau ada waktu lihat-lihat dulu. Oke, terus gimana harus bersihinnya? Apa ya? Karena Andi tuh ini kan najis mutawasito, jadi harus dibersihin sampai hilang baunya, hilang najisnya, hilang warnanya juga. Ih, Emang najis mutawasito itu najis yang kemana terus? Andi nggak tahu? Enggak. Jadi najis mutawasito itu najis yang sedang-sedang aja, kayak misalkan ada kencing, ada BAB, terus ada darah, nanah, gitu deh. Oh gitu ya. Terus ada sini dibagi dua, ada hukumnya sama airnya. Kalau misalkan airnya itu yang kelihatan, kalau misalkan hukumnya itu yang nggak kelihatan. Oke. Gitu ya Terus kan tadi najis mutawasito itu najis yang sedang. Berarti ada najis yang besar dan kecil dong Us. Emang ada. Terus najis itu dibagi tiga, tahu nggak aja? Coba Anda tebak Us, besi najis yang besar itu najis muhaladzah kan Us. Terus cara dibersihkannya itu dengan cara dibasuh 7 kali dan salah satu airnya dicampur dengan tanah yang bersih. Kok dia tahu sih? Tahu nggak contohnya apa aja? Enggak. Ada hewan anjing nih misalnya, air liurnya, kotorannya, terus babi juga sama kayak gitu. Gitu deh. Gitu Us. Udah, biar sudah kasih tahu ya. Najis kecil itu disebut juga sama najis muhafafah. Oh, najis mukhafafah Us. Misalnya ya, nanti punya ada kecil, ada laki-laki, itu kencing. Kan ada laki-laki itu kan belum berumur, itu belum najis kan. Terus kalau misalkan adanya itu belum makan makanan sayur asin gitu loh, itu belum najis gitu. Oh gitu ya Us. Omong-omong, air untuk bersuci boleh pakai air biasa nggak Us? Kalau air untuk bersih itu harus pakai air mutlak atau air yang diperbolehkan. Lah, air mutlak itu dibagi sama 7 kan. Wah, apa aja tuh Us? Jadi air mutlak itu ada air hujan, air sumur, air laut, air danau, terus ada air salju, ada air gunung juga kan. Wah, berarti kalau pakai air hujan boleh dong Us? Boleh sih, yang penting hujannya tuh turun di tanah lapang loh, nggak kena apa-apa kayak gitu. Ya suci
Nah, sekarang kalian tahu kan gimana cara bersuci dari najis? Kalau bersuci dari hadas gimana tuh? Kalau bersuci dari hadas kecil, biasanya dengan wudhu, tayamum, atau istinja. Kalau hadas besar bisa bersuci dengan cara mandi wajib. Oh gitu ya caranya. Tahu nggak sih guys, aku udah selesai mahir, tapi aku belum lagi suci. Iya deh, iya. Share ulangi ya guys. Bye. Bisa banget. Gak bisa. Nah, sekarang Kira aku serara. ini